Ya, kalau kita lihat memang banjir ini selain disebabkan hujan yang sudah mengguyur dari sore hingga malam, juga ada penyebab lainnya, diantaranya adalah drainase yang tidak berfungsi secara maksimal yang mengakibatkan air-air ini membuat mereka tidak bisa diserap ke dalam tanah. Benar, dan semalam juga saya mengalami terjebak banjir di kawasan Cempaka Putih. Malam hari sekitar pukul 21 sampai 22 malam ya. Kemudian saya menggunakan kendaraan online yang mereka tidak berani melintas karena situasinya di situ motor. Situasinya di situ banjir ketinggiannya sampai 20-40 cm sehingga itu akan mengganggu mesin. Kalau misalnya motor itu menerobos banjir, ini bisa menyebabkan mesin mati sebagaimana yang sudah terjadi juga di beberapa wilayah ya di Jakarta, karena nekat menerobos banjir akhirnya mesin mati. Begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menyeberangi banjir dan menggunakan alternatif kendaraan lain, Mbak. Galuh Pandu menerobos banjir. Menerobos banjir semalam. Ini mungkin juga menjadi antisipasi kita juga, mengingat juga mungkin musim hujan masih akan terus berlangsung. Ini maka dari itu kita juga harus mungkin antisipasi dengan memastikan kebersihan di lingkungan kita. Dan memang sudah ada rekan Camar Hayanda ini yang memantau secara langsung situasi terkini di kawasan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pagi ini. Halo Camar, bagaimana situasi di sana? Apakah banjir masih merendam kawasan Kelapa Gading? Ya, Galuh, Bayu dan juga pemirsa, ini macet bukan sembarang macet, namun ini mereka sedang menunggu para pemotor untuk bisa melintas di kawasan Boulevard Raya. Seperti yang Galuh dan juga Bayu sampaikan tadi, bahwa hujan yang sempat kemarin malam ini tidak henti-hentinya, dan bisa dibilang ini adalah satu dari 10 titik yang Anda sampaikan tadi terjadinya genangan banjir. Dan saat ini saya sudah berada di jalan Boulevard Raya, dan bisa Anda lihat akses menuju ke arah Boulevard Raya ini tersendat, namun beberapa kendaraan besar seperti truk ini masih bisa melintas dikarenakan ketinggian banjir mencapai 40 sampai dengan 50 cm. Namun bagi para pemotor ini harus sedikit bersabar dikarenakan untuk menghindari agar motor mereka tidak mogok. Galuh, Bayu dan juga pemirsa, mereka harus menunggu agar air ini surut. Nah, yang menjadi permasalahan, Bayu dan juga pemirsa, terdapat 3 jalan alternatif yang keseluruhannya ini sudah tergenang banjir. Jadi mereka tidak ada pilihan lain. Mereka harus menunggu beberapa saat sampai dengan air ini surut. Dan bisa dilihat, disaksikan di layar kaca Anda bahwa untuk para masyarakat yang pengguna jalan yang menggunakan mobil ataupun juga kendaraan besar ini masih bisa melintas. Bahkan beberapa di antara pemotor, sekali lagi, mereka tetap memaksakan diri untuk bisa melintas di kawasan ini, meskipun ini kalau bisa saya gambarkan 20 meter dari titik saya melaporkan, biasanya ketinggian air karena semakin meningkat, semakin tinggi, akhirnya motor mereka mogok. Beberapa di antaranya bahkan sudah menunggu dari pukul 3 subuh tadi. Galuh, Bayu dan juga pemirsa, bisa Anda bayangkan mereka akan berangkat kerja, bahkan sampai dengan saat ini mereka belum bisa menuju ke kantor mereka masing-masing. Dan ada juga di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk pulang dan juga izin begitu untuk tidak masuk hari ini. Galuh dan juga pemirsa, yang bisa saya gambarkan sampai dengan saat ini, sekali lagi untuk menuju Jalan Boulevard dan juga arah Sunter, menuju ke arah Bekasi serta Pulau Gebang ke Kelapa Gading, saat ini aksesnya terputus. Dan diharapkan, memang biasanya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat setempat, bahwa ini akan surut pada pukul 9 pagi. Namun jika pada pukul 9 pagi ini tidak kunjung surut, biasanya Dinas Gulkarmat, kemudian Bina Marga dan juga Dinas SDA ini akan melakukan penyedotan secara manual kepada titik-titik air ataupun juga ketinggian banjir yang sampai dengan saat ini masih ada. Dan saya nampaknya akan mencoba berbincang bersama dengan salah satu pengguna motor yang ada di sini, dikarenakan mereka ini sudah menunggu sejak pukul 3 subuh tadi. Kita akan coba berbincang bersama dengan salah satu pemotor yang ada di sini. Halo Mas, selamat pagi. Dengan Mas siapa Mas? Riki, Pak. Oke. Mas dari arah mana, mau kemana? Saya mau ke Lotte doang, sini sebenarnya dekat nih. Oh, ini justru dekat ya Mas ya. Oke, Mas, ini kan Mas kerja di sini ya. Artinya, ini apakah memang sudah sering terjadi banjir ini atau seperti apa Mas? Kalau misalnya hujan deras semalaman ini? Selama saya di sini sih baru kali ini sih ya, maksudnya kalau sebelumnya mungkin kurang tahu. Soalnya saya juga baru mulai pertanggal 1 kemarin kerja di sini, Mas. Oke, tapi ini cukup mengganggu nggak Mas aksesnya Mas? Ya kalau dibilang mengganggu banget saya, apalagi retail ya. Kalau retail itu juga berpengaruh banget saya sama hasil
kerja hari ini gitu. Artinya kalau Mas ini tinggal sedikit lagi ya Mas ya? Tinggal sedikit lagi masuk kantor ya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan para pengguna jalan yang lain yang sama saat ini masih menunggu. Izin Mbak, dengan Mbak siapa? Nova. Oke, Mbak Nova, ini dari mana mau kemana nih? Ini dari Sunter mau ke kantor situ di Kirana Tree Tower. Artinya sebentar lagi ya Mbak ya? Iya, ini harusnya udah masuk jam 7:30. Mbak, ini informasi yang saya dapat bahwasanya kan ada alternatif lain ya, tapi semuanya tergenang banjir, jadi nggak ada pilihan ya Mbak ya? Coba di sini aja gitu. Bingung ini mau lewat mana juga. Oke, nunggu dari jam berapa tadi? Kan tadi ada jam 3 subuh, baru datang ya Mbak ya? Oke, Mbak, harapannya apa sih Mbak? Ini kan cukup mengganggu ya untuk pekerjaan sehari-hari. Harapannya ya kalau bisa jangan banjir lagi, udah gitu aja. Udah gitu aja, biar nggak ribet kalau mau kerja. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Galuh, Bayu, dan pemirsa bisa dilihat memang ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat pada hari ini. Dan sekali lagi alasan utama mengapa banjir ini seringkali terjadi seperti yang Bayu sampaikan tadi berkaitan dengan drainase yang buruk. Betul sekali, dikarenakan di samping kiri dari jalan ini, boulevard ini adalah aliran dari Kali Sungai Sunter, sehingga ini sangat mudah sekali apabila terjadi hujan deras pada malam hari dan menyebabkan banjir dengan ketinggian 30 sampai dengan 50 cm. Sampai dengan saat ini sekali lagi masyarakat ini masih terus menunggu di belakang saya untuk bisa melintasi di kawasan ini. Nantinya kita akan nantikan bersama pada pukul 9 rencananya pihak dari Gulkarmat ini akan melakukan penyedotan secara manual ke jalan ini, karena jalan ini juga berbentuk cekungan sehingga ketika air sudah masuk untuk bisa cepat surutnya adalah dengan melakukan penyedotan. Sementara demikian, Bayu dan juga Galuh. Ya, Camat, terima kasih banyak. Terima kasih juga Anda telah membawa kita semua untuk mendengarkan mungkin apa kata tadi para pengguna jalan yang akhirnya terjebak. Terima kasih banyak Camat Hayanda melaporkan langsung dari kawasan Boulevard Raya Tibur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas, Camar. Ya, itu tadi kita sudah mendengar memang ternyata drainase ini menjadi hal yang penting juga ya. Karena memang jika hujan ini terus turun, jika drainasenya bisa berjalan dengan maksimal, ini juga harusnya bisa cepat surut ya. Betul sekali. Kita doakan semoga cepat surut dan masyarakat yang harusnya bekerja bisa bekerja sebagaimana mestinya, melakukan aktivitas seperti biasa ya. Ya, kita doakan agar cepat surut dan semua warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Ya, di mana ratusan rumah di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pun terendam banjir, pemirsa. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter menerjang perumahan Nuansa Mekarsari Rajek, Kabupaten Tangerang yang terjadi pada Selasa malam. Selain merendam jalanan, banjir juga masuk ke dalam rumah penduduk yang berdampak pada terganggunya aktivitas warga. Selain disebabkan hujan deras, meluapnya Sungai Cirarap akibat pendangkalan menjadikan air terus menggenang. Ratusan rumah warga terendam di 6 RT setempat. Akibatnya warga mengungsi di rumah tetangga yang tidak terdampak oleh banjir. Warga berharap pemerintah melakukan penerapan dan normalisasi terhadap Sungai Cirarap sehingga banjir bisa dicegah dan diantisipasi. Selain di Jakarta, pemirsa, hujan deras yang mengguyur pada Selasa malam juga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras juga mengguyur sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, tepatnya di mana ratusan rumah termasuk di Jalan Utama Perubahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Kondisi jalan yang tergenang air membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air terpaksa mengalami mogok. Selain akibat hujan deras, drainase yang tidak berfungsi dengan baik membuat air tidak kunjung surut. Sementara itu, banyak warga yang baru pulang kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Sedangkan puluhan kendaraan roda 4 warga sudah mulai diungsikan di pinggir jalan. Selain itu, banjir juga menggenangi perumahan Taman Kebalen Indah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan tinggi hingga 60 cm. Selain merendam sebagian rumah warga, banjir yang terjadi juga merendam akses jalan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan terpaksa mati mesin. Sementara seorang pedagang harus menunggu air surut setelah terjebak banjir. Banjir di lokasi ini diketahui sering terjadi saat hujan deras turun. Buruknya sistem drainase diduga membuat banjir kian parah dan dirasakan masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa menyelesaikan banjir yang sering terjadi. Tak hanya di Bekasi, pemirsa, hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor membuat air sungai meluap. Sejumlah rumah warga di Kampung Pensiunan, Tugu Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam. Belum ada laporan kerusakan atau korban akibat peristiwa ini. Akibat curah hujan yang tinggi sejak semalam, sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya tergenang banjir. Ya, pastinya banjir juga membuat arus lalu lintas ini menjadi terhambat, pemirsa. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada Brigadir Cici Yulia Yarangga yang akan melaporkan langsung dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Silakan Brigadir Cici dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Galuh. Pemirsa, pagi ini kita akan mengupdate bersama perkembangan arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi ini terpantau langsung dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan relatif lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun ke arah Pejompongan juga hingga saat ini dari arah Semanggi masih terpantau kendaraan melaju dengan kisaran yang cukup lambat di bawah kisaran 35 km per jamnya. Perlambatan kecepatan kendaraan ini memang dikarenakan cuaca pada sekitaran kawasan Slipi Palmerah sedang diguyur hujan ringan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda mengingat jalanan yang cukup licin. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas terpantau langsung dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang maupun sebaliknya juga hingga saat ini dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga terlihat bahwa curah hujan di sekitaran kawasan DPR MPR juga masih diguyur hujan ringan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati di jalan. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Arus lalu lintas saat ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan begitupun untuk arah sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke kawasan Gerbang Tol Bekasi Barat. Saat ini kondisi arus lalu lintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang juga ke Jalan Ahmad Yani. Masih terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, ataupun yang akan keluar menuju ke arah gerbang tol, juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat langsung dari pantauan CCTV kami bahwa 4 lokasi yang tadi telah kami laporkan saat ini sedang diguyur hujan ringan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi juga menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pastinya pemirsa, khusus bagi pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan juga disarankan untuk tidak berhenti di bawah flyover demi menjaga kelancaran lalu lintas. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 163 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 22 luka berat, dan 215 luka ringan.
Dari 163 kasus laka lantas tersebut, 70% terjadi pada siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi, utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119 dan Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Galuh juga Bayu yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya dari sejumlah kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, sejumlah daerah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kembali dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bengkayang melaporkan ketinggian air di beberapa wilayah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Evakuasi korban banjir dengan sebuah perahu karet milik BPBD setempat berlangsung dramatis. Evakuasi. Derasnya arus nyaris menyeret perahu karet yang tengah didorong sejumlah petugas. Bahkan beberapa petugas sempat terpleset karena terdorong derasnya arus air. Banjir bandang akibat luapan Sungai Sebalo ini menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang Selasa pagi hingga saat ini. Banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba disebabkan tingginya intensitas curah hujan. Di Jalan Swadaya. Sejumlah warga yang berada di Jalan Swadaya Bengkayang sudah mengungsi. Namun sebagian lagi masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Kalau untuk banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. Di BTN ini ya, Bang ya? BTN ini ya, BTN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini, semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah. Sementara itu, data BPBD setempat, ada 11 kecamatan di Bengkayang yang terendam banjir. Akses jalan antar kota pun terputus akibat banjir ini. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Longsor susulan terjadi saat proses pencarian 2 penambang yang tertimbun longsor di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Anggota polisi segera memerintahkan tim SAR untuk menyingkir saat longsor susulan terjadi di Desa Tumbang, Mauhuroy, Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Saat kejadian, tim SAR tengah mencari 2 warga penambang, Gadeon Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun yang tertimbun tanah longsor. Tim SAR pun bergegas menyelamatkan diri naik ke atas bukit yang aman untuk menghindari longsor susulan yang membahayakan. Selain menyeberangi puluhan anak sungai di hutan, mereka juga harus menaiki perbukitan dengan kondisi jalan tanah gembur berair, menggunakan kendaraan roda 2 serta berjalan kaki. Hingga kini upaya pencarian terus dilakukan dengan metode penyemprotan dan penggalian tanah di lokasi yang dicurigai adanya korban. Namun, belum juga membuahkan hasil. Dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan lumpur masih membuat akses jalan desa di Grobogan lumpuh pasca banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Warga khawatir adanya banjir susulan karena tanggul sungai masih dalam proses perbaikan. Personil gabungan TNI Polri dan relawan membersihkan lumpur yang berendam desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Lebih dari sepekan, lumpur tebal masih menutup sebagian besar akses jalan desa dan membuat sejumlah rumah rusak berat. 5 titik tanggul di sepanjang desa yang jebol membuat 13 rumah hanyut terbawa arus banjir, 18 rumah rusak berat, dan ribuan rumah lainnya terdampak.
Untuk kondisi dusun, khususnya yang Mintreng dan Ringin Kidul yang langsung terkena dampak itu masih lumpuh. Baru alhamdulillah pada hari ini dari teman-teman bantuan semua pihak, kepolisian, TNI, dan semua organisasi yang ada itu bahu-membahu membantu membuka jalan di dusun Mintreng agar proses evakuasi atau proses penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Warga yang terdampak saat ini masih bertahan di pengungsian. Mereka khawatir jika hujan deras bisa menyebabkan banjir susulan karena tanggul Sungai Tuntang yang membentang di belakang desa hingga kini masih dalam proses perbaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus Sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel. Hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track ya, yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100% biaya yang telah dipesan sesuai dengan harga yang tertera di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo jebol akibat terjang luapan Sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Grobogan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan. 2 orang siswa yang berhasil selamat dari tragedi tenggelam di pantai Drini, Gunung Kidul harus dirujuk ke RSUP Sarjito, Yogyakarta karena kondisinya kritis. Sedangkan 7 siswa lainnya kini mendapatkan perawatan di RSUD Sabtosari dengan kondisinya yang mulai membaik. Tim SAR-nya belum buka. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam pada Selasa dini hari. Para nelayan dengan perahu mereka berupaya menolong para siswa yang tenggelam. Total ada 13 pelajar SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di pantai ini. Sementara itu, kondisi 2 korban yang tenggelam di pantai Drini Gunung Kidul kondisinya memburuk. Keduanya terpaksa harus dirujuk ke RSUP Sarjito di Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sedangkan 7 orang korban lainnya saat ini kondisinya mulai membaik dan mendapatkan perawatan di RSUD Sabtosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Hingga kini petugas terus melakukan pencarian terhadap 1 orang yang hingga kini belum ditemukan. Namun
Ini adik-adik ini yang dari SMP ini terlalu riang sepertinya, terlalu excited datang ke Pantai Drini yang akhirnya tanpa sepengetahuan guru juga, guru mau mengumpulkan untuk diberi arahan terlebih dahulu, ternyata anak-anak yang jadi korban ini sudah duluan main air. Dan kemudian ada beberapa orang yang terseret ombak. Sampai dengan ini tadi, pagi ini kami langsung ke TKP dengan Satpol Air, Polsek, SAR, dan Dinas Kesehatan juga termasuk RSU Saptosari. Kami melakukan pencarian SAR-nya, kemudian mendapatkan 3 korban dan 1 disinyalir masih belum ditemukan atau dalam tahap pencarian. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang siswa dan langsung dilarikan ke RSUD Saptosari. Sementara ketiga korban yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan di radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat dan korban atas nama Rizky saat ini belum ditemukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sejumlah keluarga korban yang tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Sementara itu, Pemkot Mojokerto akan melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program tersebut. Keluarga korban tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Mereka mendatangi kantor Dikbud untuk memastikan apakah anak mereka jadi korban saat wisata di Pantai Drini, Gunung Kidul. Karya wisata SMP Negeri 7 Kota Mojokerto diikuti oleh 250 siswa. Mereka berangkat dengan 5 bus pada Senin malam. Saat berada di Pantai Drini, 13 siswa terseret ombak besar. 3 siswa tewas dan 1 orang belum ditemukan. Akibat peristiwa ini, pemerintah Kota Mojokerto akan mengevaluasi dan menghentikan sementara program karya wisata. Dan kami pastikan bahwa setiap siswa yang mendapatkan musibah ini akan kita perhatikan dan kita akan menanggung seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Hari ini juga kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik SMP maupun SD, sekali lagi untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini. Sementara itu, 3 jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Sarjito, Kota Yogyakarta, dan tim SAR hingga kini masih mencari 1 orang siswa yang dinyatakan hilang. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi jasad seorang pekerja yang tewas akibat tertimpa beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengevakuasi korban, petugas melepaskan bagian per bagian dari tower atau mulai dari bagian atas tower untuk meminimalisir resiko robohnya tiang. Petugas gabungan masih berjibaku mengevakuasi jasad seorang pekerja yang saat ini masih tertimbun reruntuhan beton tower provider di Kafling Bumi Indah, Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lebih dari 12 jam jasad korban belum dapat dievakuasi. Bahkan petugas harus mendatangkan 1 alat berat kren untuk mengevakuasi jasad korban. Dalam proses evakuasi, petugas juga akan melepaskan bagian per bagian dari tower atau mulai dari bagian atas tower. Hal itu dilakukan guna meminimalisir resiko robohnya tiang. Tower provider telepon seluler ini roboh pada Senin pagi. Robohnya beton penyangga tower ini menimpa 7 orang. 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. 6 korban luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat.
Polisi kini menyelidiki penyebab pasti robohnya tower dan telah memeriksa 7 orang saksi dari pihak kontraktor dan provider tower. Dugaan sementara robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler ini karena gagal konstruksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan minibus terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah di Sindo Today. Anda kembali menyaksikan Sindo Today bersama saya Galuh Pandu dan Bayu Pradana. Pemirsa, kali ini informasinya masih seputar banjir besar ya, yang ada dalam perayaan Imlek kali ini. Yang kali ini melanda komplek perumahan Berkat Alam Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hingga membuat sebagian warga mengungsi. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang terendam banjir di 2 kecamatan. Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga komplek Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter merendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terendam banjir. Dalam sudah hampir setengah meter pula. Sudah berapa hari banjirnya? Udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini. Kalau jalanan ini sudah lama pula? Kalau jalanan ini setengah bulan dah. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dan posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Sairi Ardi Wirya, iNews melaporkan. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi memantau banjir di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus memantau perkembangan banjir seluruh wilayah Jakarta. Malam ini, Rabu 29 Januari 2025, pukul 01.20, saya bersama PLT Kadis KPA Provinsi DKI sedang meninjau lokasi genangan air di daerah Tanjung Duren. Ini berdekatan dengan rumah pompa Manggaraya. Tadi saya sudah keliling beberapa wilayah dan memang petang malam tadi terjadi cuaca cukup ekstrim, khususnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, sebagian Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Kami berusaha secara maksimal untuk mengatasi dan minimalisir dampak dari genangan air ataupun banjir ini. Mudah-mudahan cepat surut dan sampai dini hari pun kami masih terus berupaya. OPD terkait, demikian juga perangkat wilayah berusaha untuk mengatasi genangan ataupun banjir ini. Kedepannya kami akan terus memaksimalkan, mudah-mudahan cuaca mendukung, dan apabila masih cuaca ekstrim maka kami akan mengambil langkah-langkah lain, misalnya seperti mitigasi cuaca. Mudah-mudahan masyarakat tetap juga bersama kita berusaha untuk mengatasi banjir ini, dan juga mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cuaca juga cepat normal dan banjir ataupun genangan ini cepat surut. Tapi tadi kami lihat rata-rata sudah mulai surut dan sekarang pun sudah mulai surut.
Hujan sepanjang siang hingga dini hari membuat banyak daerah terendam banjir. Dan bagaimana kondisi terkini di tempat langganan banjir Kebonpala, Jakarta Timur, sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, apakah banjir sudah surut di sana, Amrina? Iya, Bayu dan juga Galuh, untuk banjir di area Kebonpala masih belum surut hingga kini. Ini bisa dilihat di belakang saya. Juru kamera kami, Iriansyah Wahyudi, akan menunjukkan kepada Anda begitu bagaimana situasi terkini di area Kebonpala. Nah, ini kalau bisa dilihat ini ya, di belakang saya ini adalah area yang tergenang banjir, dan untuk ketinggiannya ini bisa dilihat ada berupa meteran begitu yang terlihat. Ini untuk di bagian depan ini ketinggiannya mencapai sekitar 25 cm. Namun apabila kita bergerak ke belakang, tadi kami sudah mulai bergerak ke belakang juga, untuk ketinggian airnya ini lebih dari hampir mencapai 75 cm. Kalau misalnya saya melihat dari sini, ketinggian air di belakang ini mencapai 75 cm. Jadi memang untuk situasi di area Kebonpala ini karena semakin ke belakang, areanya semakin dekat dengan Kali Ciliwung yang mana meluap akibat hujan semalaman begitu. Untuk area banjirnya ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan area tempat kami melaporkan saat ini, dan untuk di belakang ini diprediksi mencapai sekitar 80 cm ketinggian air banjirnya. Berdasarkan penuturan dari warga, tadi kami sempat berbincang, untuk banjir di area Kebonpala ini terjadi sudah lebih dari 12 jam sejak kemarin petang pada pukul 6 sore. Jadi kemarin petang pada pukul 6 sore disampaikan oleh warga untuk air ini sudah mulai naik dari Kali Ciliwung begitu, lalu sekitar pada pukul 12 malam sempat surut karena hujan sempat berhenti, kemudian naik lagi, dan sekarang banjirnya masih belum surut, ada di ketinggian antara 25 cm hingga paling tinggi di belakang ini adalah 80 cm. Kami tadi juga sempat berbincang dengan anggota PSU, lalu juga anggota tim SAR dari Brimob Polda Metro Jaya yang kesini, dan juga kepada warga. Memang kalau untuk saat ini dikarenakan ketinggian banjirnya masih dalam tahap yang belum terlalu parah, yakni di level siaga 3, warga yang ada di kawasan RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4 yang merupakan kawasan yang terdampak banjir di sini memilih untuk masih bertahan di rumah masing-masing dan tidak atau belum dilakukan proses evakuasi. Karena kalau misalnya kita lihat, Bayu dan juga Galuh, ini area Kebonpala adalah area yang memang terbiasa ataupun juga langganan banjir setiap tahunnya ketika ada hujan deras di area Bogor ataupun juga ada hujan di area Jabodetabek. Ini di area ini pasti banjir, sehingga warga sudah memiliki antisipasi tertentu, dan apabila ketinggian banjirnya hanya mencapai sekitar 80 cm saja ataupun tidak sampai mengganggu aktivitas mereka, mereka memutuskan untuk tetap bertahan di rumah masing-masing dan tidak evakuasi. Dan kalau misalnya kita melihat juga di area Kebonpala ini, sebagian besar rumah di sini memiliki 2 lantai dikarenakan memang langganan banjir seperti yang saya sampaikan, sehingga apabila banjirnya parah, disampaikan kalau sampai parah bisa mencapai 2,2 meter, itu banyak warga yang memutuskan untuk bertahan di rumah masing-masing dan bertahan di lantai 2. Namun untuk sampai sekarang memang banjir belum surut, namun untuk ketinggian banjirnya ini masih ada di level yang cukup aman, yakni di siaga 3 begitu, sehingga dari warga di area Kebonpala terutama RT 11 RW 5 dan juga di RT 13 RW 4 mereka masih bertahan di rumah masing-masing, sembari ini ada beberapa warga yang memang memutuskan untuk bersih-bersih karena apabila menunggu nanti lebih lama akan lebih sulit lagi untuk dibersihkan. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan warga di sini bagaimana dengan ketersediaan air lalu juga listrik. Disampaikan oleh mereka bahwa untuk air hingga kini masih mengalir dengan cukup baik begitu. Begitu pula dengan untuk listrik di sini juga belum ada pemadaman listrik sama sekali, dan untuk yang dilakukan pada saat ini adalah warga masih menunggu agar airnya cepat surut begitu, dan tadi mereka berharap agar untuk hujan ini cepat berhenti agar untuk air tidak semakin naik lagi, namun akan bisa kembali surut dan warga bisa melakukan aktivitas seperti semula. Bayu dan Galuh. Ya, kawasan tersebut terbiasa atau sering kali terjadi banjir di sana. Lalu bagaimana warga mengantisipasi atau mengatasi banjir yang terjadi di kawasan tersebut?
Iya, Galuh, benar sekali bahwa untuk di area Kebun Pala, terutama di RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4 ini memang terbiasa banjir. Dan kalau dari warga sendiri, mereka mengantisipasinya sebenarnya tidak ada hal khusus yang bisa lakukan, dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Yang mereka lakukan hanya satu, yakni untuk barang-barang yang berada di lantai 1, ini ada beberapa dari warga yang dinaikkan ke lantai 2, dikarenakan untuk di area ini, di area Kebun Pala terutama, kebanyakan rumah ada lantai 2, punya lantai 2, sehingga banyak dari barang-barang yang dinaikkan ke lantai 2. Tadi kami juga sempat bincang dengan salah satu warga di sini yang merupakan istri dari ketua RT. Untuk air pada pukul sekitar 2 pagi tadi sempat masuk ke rumah dan mereka naikkan barang-barang di lantai 1 ke atas. Namun dikarenakan sekarang untuk airnya memang sudah perlahan-lahan surut begitu ya, maka tadi sudah mulai dibersihkan lagi dan juga untuk barang-barang sudah kembali ditata di lantai 1. Jadi untuk lantai 1 sekarang hampir sebagian besar rumah, sekitar lebih dari 20 rumah ini lantai 1-nya memang belum ada atau masih aman, tidak dimasuki oleh air banjir. Tadi ada satu harapan memang yang disampaikan oleh warga, yakni dikarenakan untuk area ini memang dekat sekali dengan Kali Ciliwung, yang mana apabila di daerah Bogor ini banjirnya deras atau hujannya deras, maka akan ada air kiriman dari sini. Banyak dari warga yang berharap agar di Kali Ciliwung ini dipasang tanggul begitu, sehingga apabila terjadi hujan deras ataupun juga ada kiriman air dari Bogor, banjir tidak akan terjadi lagi. Itu adalah harapan yang disampaikan oleh warga di sini dan tentunya semoga didengar oleh pemerintah provinsi ataupun juga pihak-pihak setempat. Galuh. Baik, terima kasih banyak Amrina Rida yang melaporkan langsung dari kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda dan salam sehat. Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan minibus terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur Selasa sore. Sopir truk selamat meski sempat terjepit, pemirsa. Kamera dashboard sebuah mobil merekam kecelakaan yang terjadi di kilometer 52 tol Jor Cakung, Jakarta Timur Selasa sore. Sebuah truk kontainer menabrak pembatas tol dan tiang lampu, lalu kembali ditabrak minibus di belakangnya. Pilot masih kejepit, masih evakuasi. Sopir truk sempat terjepit di bagian kemudi, namun berhasil diselamatkan. Sementara sopir minibus yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, truk melaju dari arah Bintara, Bekasi menuju Rorotan, namun tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Truk diduga mengalami selip ban saat melaju di jalan yang basah akibat hujan. Truk dan minibus yang ringsek pun dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Astagfirullahaladzim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku mutilasi wanita di Ngawi, di mana jasad korban ditemukan di dalam koper. Sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi Rohmatri sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui ada jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban yang sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban.
Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ayah kandung korban mutilasi yang ditemukan di Ngawi ingin pelaku dihukum mati. Selain itu, pihak keluarga ingin segera dapat menerima potongan tubuh korban yang lainnya untuk segera dimakamkan. Pihak keluarga Uswatun Hasanah, korban mutilasi yang ditemukan di koper masih menunggu bagian tubuh korban lainnya untuk dikuburkan bersama tubuhnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kepala korban yang ditemukan di Trenggalek dan kaki di Ponorogo sampai saat ini masih diamankan di Polda Jawa Timur untuk proses penyidikan. Sementara itu, ayah kandung korban ingin pelaku pembunuh anaknya itu dihukum mati. Ya jelas harus dihukum berat. Jadi kalau bisa ya anak saya sampai jadi korban ya harus dihukum mati. Berarti Mbak Us itu pernah mengajak pulang? Pernah. Dikenalkan sebagai apa Pak? Iya. Dikenalkan ke Bapak sebagai suaminya gitu? Iya. Atau? Ya. Suami atau teman Pak? Dikenalkan sebagai suami atau teman? Suami. Saya tidak merasa untuk wali. Ya. Jadi saya ya berontak saat itu. Polres Blitar Kota menerjunkan 3 anggota untuk membantu memulihkan psikologis keluarga, baik anak dan orang tua korban. Puluh komplotan pelaku investasi bodong modus aplikasi kencan ditangkap polisi di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, 8 orang tersangka positif narkotika jenis sabu. Polisi menggerebek salah satu kamar di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Penggerebekan diringkus 20 pelaku penipuan online yang kerap beroperasi dengan modus aplikasi kencan atau love scamming. Untuk mencari korban, para operator ini menggunakan aplikasi dating app dengan memasukkan wajahnya agar lebih memikat. Korban yang diincar para operator ini ialah para wanita dengan penghasilan menengah ke atas. Aksi pelaku terbongkar usai patroli siber polisi curiga dengan salah satu konsep investasi di aplikasi kencan. Setelah pengembangan, petugas menemukan adanya aktivitas penipuan. Kemudian dilanjutkan dengan penggerebekan di lokasi tersebut. Dari 20 pelaku ditemukan 8 pelaku positif narkoba. Di lokasi, petugas turut temukan sejumlah barang bukti sisa narkoba. Tapi dia memasang foto profil orang lain yang menarik. Jadi korbannya adalah wanita, ya, dan mereka sudah memprofiling untuk mencari yang menengah ke atas, yang punya profesi. Kini para pelaku dijerat pasal 28 ayat 1, Junto pasal A54 ayat 1 dan pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan maksimal 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Video amatir memperlihatkan rekaman pasca penembakan 6 WNI oleh petugas Malaysia. 1 orang meninggal dunia sementara 5 orang lain dalam penanganan medis di Malaysia. Tumbuh hai. Mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini doli ya. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa ini, 2 WNI diketahui merupakan warga Aceh. Salah satunya adalah Andri Ramadana, mengalami luka tembak di lengan, dan 1 lainnya adalah Muhammad Hanafiah yang mengalami luka tembak di bagian paha.
Sementara 1 orang WNI yang meninggal atas nama Basri merupakan warga Riau. Aksi petugas Malaysia terhadap imigran Indonesia ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas peristiwa ini. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa peri kemanusiaan. Kini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia, di antaranya Hospital Serdang Selangor dan Hospital Kelang Selangor. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia, hanya informasi saja yang kita terima. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan berjumpa langsung dengan WNI. Itu memang hak akses kekonsuleran itu sudah diatur berdasarkan Konvensi Wina 1961 bahwa perwakilan negara asing bisa bertemu dengan warganya. TNI Angkatan Laut dan Ditpolairut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpolairut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut, sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut. Tapi untuk hari ini, kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam 1 hari. Tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Ditpolair yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km, kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Ya, Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBIT. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RT/RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya.
Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Vihara Dharma Bakti Petak 9 di kawasan Jakarta Barat sudah dipadati umat untuk melakukan sembahyang. Seperti apa meriahnya, informasi selengkapnya usai yang satu ini tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, Vihara Dharma Bakti Petak 9 di kawasan Jakarta Barat sudah dipadati umat sejak kemarin. Para umat ini berdatangan untuk melakukan sembahyang. Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat mulai ramai didatangi umat yang akan melakukan sembahyang dengan melakukan beberapa tradisi sembahyang. Suasana di vihara juga terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Deretan lampion merah bergelantungan melambangkan harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Dan tentunya dalam perayaan Imlek kali ini, sejumlah petugas keamanan juga dihadirkan untuk memastikan keamanan serta kenyamanan umat. Pihak kepolisian telah menempatkan ribuan sejumlah di vihara yang berada di Jakarta. Ya, kita tahun ini kan menyambut tahun baru. Memang tahun ini sudah cukup ramai dengan senang ya. Untuk tahun baru, untuk kita baca doa untuk kesehatan satu ke dunia dengan aman, dengan makmur ya, supaya kita sembahyang untuk keluarga, semua keluarga sudah sehat-sehat dengan keadaan baik-baik aja. Personil untuk pengamanan di tanggal 28 Januari dan 29 Januari ya, terkait perayaan Tahun Baru Cina ya. Personil yang kami turunkan sebanyak 289 orang ya, dari Polres dan Polsek jajaran. Untuk lokasi ibadah yang dilakukan pengamanan sebanyak 47. Ia menyambut perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025, Kota Singkawang dipenuhi dengan berbagai hiasan dan juga pernak-pernik khas Imlek nih. Nah, ini salah satunya ornamen yang menarik adalah replika ular nih raksasa dengan panjang ratusan meter. Seru ya, sepertinya kita lihat sama-sama. Sio Ular Tanah menjadi tahun yang spesial pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 ini. Pernak-pernik dan hiasan khas Imlek seperti lampion, bunga mehua, dan ornamen ular mempercantik sejumlah titik keramaian di pusat kota Singkawang. Salah satu hiasan yang begitu mencolok pada perayaan Imlek tahun ini adalah replika ular raksasa yang melingkar di lapangan Stadion Kridasana. Ular raksasa ini berwarna merah muda dengan lebar 3 meter dan panjang 239 meter. Dengan diameter tubuh yang besar, pengunjung dapat masuk ke dalam tubuh ular raksasa ini dengan hanya membayar tiket seharga Rp20.000. Terowongan pada tubuh ular raksasa ini menghubungkan dengan pintu Taman Sio dengan konsep pegunungan. Jadi memang kita bikin ukuran yang luar biasa. Nah, kita namanya ular raksasa. Dan di dalam ular itu diameternya 3 meter, panjangnya 239 meter. Dan itu semacam terowongan, bisa dilalui orang, seperti tadi yang kita lihat. Dan di dalam itu terdiri permainan lampu-lampu. Jadi bermacam spot foto. Pada malam hari, pengunjung juga bisa menikmati hiasan lainnya seperti lampion dan hiasan khas Imlek lainnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan.
Ribuan warga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sambut perayaan Imlek 2576 Kong Chili di Kelenteng Kuanti Miao, Pangkal Pinang. Ya, atraksi barongsai serta pesta kembang api ini menambah kemeriahan malam Imlek di kelenteng yang berusia lebih dari 200 tahun tersebut. Sambut tahun baru Imlek 2576 Kong Chili, ribuan warga memadati Kelenteng Kuanti Miao, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ribuan lilin berwarna merah berbagai ukuran dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerang dalam menjalani kehidupan setahun ke depan. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu dengan khusyuk berdoa memohon kebaikan dalam mengarungi tahun baru. Masyarakat Tionghoa meyakini lilin yang dinyalakan menjadi harapan agar kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Lebih meriah daripada tahun sebelumnya sih, karena tahun sebelumnya kan lagi merasakan COVID gitu ya. Harapannya apa? Harapannya lebih rame, harapan aku nggak banjir aja sih, soalnya musim hujan. Libur panjang, arus lalu lintas menuju Pantai Carita dan Anyer macet hingga 8 km. Jadi selain di Anyer, kemacetan juga terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi hingga 8 km akibat banyaknya kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik dari kawasan Pantai Carita dan Anyer. Hal ini diakibatkan tingginya animo masyarakat yang berwisata di kawasan pantai, memanfaatkan momen libur panjang Isra Miraj dan libur Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cilegon menerapkan sistem satu arah di kawasan Ciwandan. Sistem one way mulai diberlakukan pada Senin sore. Di Yogyakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro. Kepadatan kendaraan ini mencapai puncaknya pada sore hari. Meski macet, para wisatawan tetap memilih Malioboro sebagai tujuan wisata lantaran ingin menikmati suasana ikonik di kota pelajar ini. Tujuannya memang mau liburan ya, karena libur panjang ini kan suasananya lumayan rame dari hari Jumat. Dari hari Jumat itu sudah rame semua tempat wisata. Selain menikmati lokasi wisata, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung yang berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, kaos, dan jajanan khas Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, arus balik libur panjang Isra Miraj dan Imlek sudah mulai terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat hingga dini hari tadi. Ya, ini diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada malam hingga dini hari nanti. Kepadatan arus balik terjadi di kilometer 89B tol Cipularang sekitar wilayah Sukatani, Purwakarta malam hingga dini hari. Iring-iringan ribuan kendaraan mengular panjang dari mulai kilometer 88 hingga kilometer 90, tepatnya dimulai dari gerbang masuk rest area kilometer 88. Arus tersendat akibat banyaknya kendaraan yang masuk ke rest area. Peningkatan volume kendaraan masih didominasi mobil pribadi yang akan kembali ke tempat asal usai berlibur maupun pulang kampung selama libur panjang kali ini. Beberapa kontraflow dan juga tentunya berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang kita sepakati apabila titik-titik batas-batas lalinnya itu sudah terlewati, itu akan kami lakukan kontraflow atas diskresi kepolisian. Lalu juga sudah ada pembatasan angkutan ya, ini sesuai dengan surat keputusan bersama. Untuk besok tanggal 29 Januari itu mulai pukul 00 sampai dengan 24 itu akan ada pembatasan angkutan di ruas tol dalam kota dan juga Cipularang dan juga Transjawa sampai Semarang. Itu akan ada pembatasan angkutan. Diprediksi kepadatan akan terjadi hingga dini hari, mengingat banyaknya warga yang memutuskan untuk kembali lebih cepat. Menghindari kemacetan saat puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kemeriahan menyambut tahun baru Imlek 2576 Kong Chili ini terasa di berbagai negara seperti di Myanmar yang diwarnai dekorasi emas dan merah guna menyambut tahun ular kayu. Seperti apa meriahnya? Iya. Yuk kita lihat bareng-bareng liputannya.
Kemeriahan sambut Imlek dirasakan banyak orang di berbagai tempat di belahan dunia. Dan seperti inilah kemeriahan suasana menyambut Tahun Baru Imlek 2567 Konsili di Burma, Myanmar pada Selasa waktu setempat. Tarian ular digelar menyusuri jalan diiringi dengan musik yang meriah. Tidak ketinggalan tarian barongsai juga digelar meriah diiringi dengan musik khas dari tabuhan drum. Tidak sedikit orang-orang yang memenuhi jalan untuk menyaksikan tarian barongsai menyambut Tahun Baru Imlek. Nah, kalau kita bicara hari raya, biasanya tidak jauh-jauh dari, kalau saya sih mikirnya adalah makanan. Waduh, saya juga mau, kayaknya udah lapar nih. Curhat. Nah, saat perayaan Imlek, Anda yang merayakan Imlek ini menyiapkan menu kuliner untuk menjamu keluarga kan biasanya. Nah, kuliner yang satu ini mungkin bisa Anda coba, yakni mantau rendang, yang merupakan kreasi perpaduan kuliner khas Tiongkok berupa kue mantau dengan isian kuliner khas Indonesia, daging rendang. Nah, kira-kira seperti apa kreasi sajian ini? Kita lihat sama-sama Bayu dan pemirsa. Kalau nggak pernah lihat, ini pasti dikira bakpao. Padahal ini mantau namanya. Meski sama-sama terbuat dari roti, tapi cara pengolahannya berbeda. Nah, menyambut perayaan Imlek, seorang juru masak restoran di Jalan Bintoro, Surabaya mencoba mengkreasikan makanan tradisional warga Tiongkok dipadukan dengan isian rendang khas Padang, Indonesia. Dan ini dia hasilnya, mantau rendang yang sangat menggugah selera. Selain rendang, ada beberapa topping lainnya sebagai pelengkap kuliner unik ini, yakni keju mozzarella, telur ikan salmon, saus mayonnaise, dan sayuran selada. Tekstur dagingnya empuk dengan bumbu rendang yang meresap, membuat sajian ini sangat nikmat untuk menu makanan Imlek. Tapi ada fusion dengan Indonesia, rasanya sih enak banget, unik karena ada kombinasi antara bumbu khas rempah Indonesia tapi juga dikombinasi sama bumbu khas Chinese. Untuk membuat mantau rendang ini dibutuhkan bahan roti mantau, olahan daging rendang, dan sayuran selada. Pertama kali tumis daging dengan bumbu rendang dan jadikan isian roti mantau. Setelah matang sempurna, tambahkan dengan keju mozzarella serta beri saus mayones. Enak banget, dagingnya empuk, mantaunya juga empuk, jadi kalau digigit langsung lumer di mulut. Enak. Bagaimana? Mudah bukan untuk memasak mantau rendang? Anda pun bisa mencobanya di rumah. Internasional agak lebih beda, makanya kita fusion kan. Yang mantau biasanya beef, kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia, jadi ada yang beda. Atau bisa datang ke restoran di kawasan Jalan Bintoro, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berkunjung ke Belanda. Ya, kunjungannya ke Belanda ini untuk bertemu staf pelatih dan sejumlah pemain timnas keturunan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu staf pelatih timnas Patrick Kluivert, Alec Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Pertemuan dilakukan guna membahas persiapan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain bertemu dengan sejumlah staf pelatih, Erick Thohir juga bertemu sejumlah pemain timnas yang berkarir di Liga Belanda. Sejumlah pemain yang ditemui antara lain Tom Hey, Maes Hilgers, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, Eliano Renders, dan Sandy Walsh. Pertemuan dilakukan untuk mendengarkan masukan dan berdiskusi terkait timnas jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Dan tentunya Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, bahkan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.